Cerita dimulai dengan melihat seorang gadis cantiknya bukan main Jiwo namanya. Si Jiwo ini merupakan pegawai kantoran di salah satu perusahaan besar sebagai karyawan di bagian publik relasi. Mengenai percintaan, Jiwo meyakini jika tak ada satu hubungan yang benar-benar setara di dunia ini, pasti salah satunya akan lebih dominan, entah itu si pria atau si wanita. Itulah mengapa si Jiwo ini merasa muak dengan yang namanya hubungan asmara, sebab tidak ada keadilan di dalamnya, yang ada hanyalah luka. Bertepatan yang mencurahkan itu semua, tiba-tiba perhatian Jiwo dipusatkan oleh seorang pria tampan baru datang dari luar. Hati Jiwo seakan terguncang melihat pria itu lewat di sampingnya sambil menebar senyum mematikan. Entah pria itu karyawan baru atau siapa. Nah, pada saat Jiwo masuk di ruang kerja yang masih sepi, ia malah terkejut melihat ada seorang pria di sana. Ternyata 안녕하세요. 예, 지우 씨 말고 지후 씨. 안녕하세요. tak disangka pria ini ternyata pegawai baru di sini. Anehnya, ia memiliki nama yang hampir mirip dengan Jiwo, yaitu Jiho. Di hari perdananya ini, ketua tim si Cuplis langsung memperkenalkan Jiho sebagai pegawai baru. Malah karyawan yang lain agak terkejut setelah mendengar nama Jiwo mirip dengan Jiho. Tapi itu tak menjadi masalah juga, sebab hal seperti itu biasa terjadi kan. Yang jadi masalah di sini tuh entah kenapa Jiwo terus memperhatikan Jiho dari atas ke bawah, seakan-akan ia telah terperangkap pada pandangan pertama. Setelah perkenalan satu sama lain di jam istirahat, Jiho terlihat didekati oleh beberapa wanita, mungkin karena terlalu tampan orangnya. Di sudut kiri, Jiho juga ternyata sedang diam-diam meliriknya dari sana, padahal sebelumnya ia sempat berkata jika tidak ada keadilan dalam lingkup asmara. 저런 남자에도 관심 없지? 관심. 못 쳐다보지. Jiho yang sadar diperhatikan dari jauh pun jalan ke arah Jiwo. Saya kira Jiho di sini mau negur, tahu-taunya datang menyampaikan ucapan terima kasih karena mereka semua bersikap peka dengan orang baru. 앞으로 잘 부탁드려요. Karena hati Jiwo mulai dijungkir balikan keadaan, sepulang dari kantor ia langsung curhat dengan emaknya jika ada seorang pria yang mulai membuat saya penasaran. Kaget si emak mendengar anaknya berkata seperti itu. Di sisi lain, si emak juga sangat mengerti jika apa yang dirasakan putrinya sangat manusiawi. Tapi satu pesan emak, jangan sampai rasa ini menghambat karirmu. Cinta yang benar adalah yang saling menopang. Yang paling penting jangan terlalu agresif dan menyatakan perasaan lebih dulu, sebab kita bicara harga diri seorang wanita, sementara prialah yang memiliki insting berburu. Mereka mengejar, menangkap, lalu dihidangkan. Di suatu hari, kantor menerima paket yang ditujukan untuk Jiho. Tahu-taunya paket itu justru mendarat di tangan Jiwo lantaran mereka memiliki nama yang mirip. Ketar-ketir Jiho mendengar itu dari Pak Security, entah apa isi paket yang dipesannya. Cepat-cepat Jiho lari mencari paketnya, namun di waktu yang sama Jiwo di sana ternyata sudah mulai membuka paket tersebut. Satu demi satu Jiwo membuka kemasannya sampai ia membuka kotak terakhir yang berisikan choker berduri. Kaget sekali Jiwo melihat alat bertempur anti mainstream itu. Untung-untung Jiho juga sudah ada dan langsung mengambil kalung berduri itu sambil terengah-engah. Jiho beralasan jika ini untuk anjing saya di rumah, sampai semuanya malah terbongkar pada saat kardusnya terhambur di lantai. 저 제 건 줄 알고 내가 버려드릴게요. Keringat dingin si Jiho, aibnya tiba-tiba terbongkar. Kelihatannya aja pria baik-baik dan berwibawa, tahu-taunya sering memesan alat yang aneh-aneh, entah alat itu mau dipraktekkan ke siapa. Jiho menyaksikan itu semua, pikirannya langsung kemana-mana terhadap pria yang ada di hadapannya. Sekarang Jiho berpikir jika Jiho ternyata berotak mesum. Atas kejadian itu pula kini dari keduanya enggan bertegur sapa lagi karena malu. Sementara Jiho entah dengan cara apa lagi agar citranya bisa kembali membaik di mata Jiwo. Sebenarnya hal yang paling ditakutkan Jiho, jangan sampai Jiwo mengumbar rumor memalukan itu ke yang lain.
Di suatu hari ketika Jiho masuk ke salah satu ruang perlengkapan kantor, ia terkejut melihat ada seseorang di sana berkepala boneka. Jiho penasaran siapa orang itu pun mendekat. Ternyata meski habis kebentur tapi bisa bertatapan sedekat ini, Jiho tiba-tiba mengeluarkan ekspresi aneh membuat Jiho tidak nyaman, seolah-olah sel gejolak bagian bawah Jiho sedang mendidih. 움직이지 마요. 머리를 박았잖아요. Jiho melihat Jiho sedang tak baik-baik saja, cepat-cepat menarik Jiho periksa ke rumah sakit, takutnya nanti kenapa-kenapa kan. Untung-untung benturan di kepala Jiho tak separah yang dikhawatirkan Jiho. Setelah periksa, Jiho sempat berterima kasih ke Jiho atas perhatiannya. Sekalian, Jiho juga berterima kasih ke Jiho karena sudah menjaga rahasianya. Kata Jiho, tenang, mengenai alat berduri itu kan urusan pribadi, tidak mungkin saya umbar. Dari sinilah Jiho menilai jika Jiho ini ternyata baik juga orangnya, terlebih mereka berdua juga terlihat mulai akrab. Bahkan Jiho berkata, jika kedepannya kau tak usah menghindar lagi dari saya. Spontan, Jiho langsung memegang kedua tangan Jiho, entah kenapa. Atas kejadian itu di tempat kerja, mereka berdua sudah mulai main lirik-lirik, entah karena sudah sama-sama memiliki ketertarikan masing-masing atau bagaimana. Intinya sekarang Jiho mulai banyak rasa penasarannya dengan Jiho, termasuk dengan alat berduri pesanan Jiho itu. Karena begitu Jiho pun ngechat Jiho jika ayo ke ruang belakang, ada hal penting ingin ku sampaikan. Menepilah mereka berdua. 저 말씀하셔야 할 일이 쓰세요. 있습니다. 들어오시고 그러시면 싫으면 말고. 지난번에 뭐요? 묻고 싶은 게 생겼어요. 주인님이었으면 좋겠다고. 저는요 처음 보는 사람이에요. 정말로 어른스럽더라고요. 말 맞다나 친한 사이도 아닌데 척이 아니라 진짜 부리고 싶을 만큼. Makin membahana si Jiho habis mendengar ucapan-ucapan gombalan kejujuran Jiho di dalam sana, termasuk Jiho juga ingin mengajaknya bereksperimen dengan alat berduri itu mungkin. 지우 씨요. 제가 주인님이 될게요. Telah terjadi begitu cepat, bahkan sekarang Jiho telah menerima ajakan Jiho untuk menjadi tuannya. Mereka berdua sepakat untuk menjalani hubungan master dan submisif itu selama 3 bulan untuk bereksperimen dengan rantai berduri pesanan Jiho itu. Kesepakatan mereka entah sudah didasari dengan cinta yang masih ditutup-tutupi ataukah hanya sekedar kesepakatan biasa. Untuk saat ini, Jiho yang masih amat penasaran dengan fakta alat berduri dan semacamnya yang dipesan Jiho di rumah, ya langsung searching di internet hingga menemukan fakta-fakta menarik dan kecenderungan orang yang mengoleksi alat-alat seperti itu adalah orang yang memiliki kelainan biologis serta berjiwa psikopat yang terobsesi dengan sensasi baru. Entah benar itu terjadi pada Jiho atau bagaimana, tapi intinya mereka berdua telah sepakat untuk jadi tuan dan puan. 규칙이요? 그때마다 벌을 줍니다. Sampai akhirnya di suatu malam mereka berdua sepakat ke sebuah hotel dengan alat berdurinya. Dari dalam mobil tak sepatah kata pun keluar dari mereka kecuali rasa deg-degan. Setelah check-in, masuklah mereka berdua ke dalam kamar. Benar-benar gila eksperimen dua orang ini, tapi semuanya didasari oleh rasa penasaran dan selera untuk kepuasan tertentu. Dimulailah pertunjukannya. Belum masuk ke pertarungan inti, mereka berdua malah langsung cabut. Mungkin Jiho dan Jiho menyadari jika tindakan mereka sangat kacau, tak berfaedah. 고생하셨습니다. 뭐라는 거니? Karena semua orang pasti berusaha untuk jadi lebih baik, kini Jiho dan Jiho mulai mengabaikan perihal konsep master dan submisif mereka. Mereka berdua terlihat mulai menjalaninya dengan sikap natural. Meski masih sama-sama canggung dengan kejadian di hotel, namun sekarang sisi-sisi romantik Jiho mulai kelihatan.
Jiho mulai mengajak Jiwo dinner. Di malam yang spesial ini, Jiho juga mulai memberi Jiwo kado berupa sepatu yang dipasangkan langsung ke kedua kakinya. Alih-alih Jiwo malah sempat terpancing. Biasa manusia kadang-kadang akal sehat kita hilang atas godaan. Beberapa hari telah berlalu, datang pegawai baru, Han namanya. Kepala tim si Cuplis kebetulan menyuruh Jiwo untuk jadi mentor Han selama beberapa hari ke depan. Dari sinilah mulai nampak raut cemburu dari Jiho melihat Han yang terus nempel di samping Jiwo setiap hari begitu sampai Jiho sudah tak mampu menyembunyikan kecemburuannya. Jiho pun mulai bertindak menegur Han, berkata tolong batasi diri. Setelah itu Jiho menahan Jiwo di kantor di saat semua pegawai yang lain sudah pada balik. Jiho marah-marah tidak jelas di sini. Sikap cemburunya sampai membuat lupa jika dirinya dengan Jiwo masih memiliki ikatan tuan dan puan. Dapatlah hukuman si Jiho. Sikap agresif yang tersembunyi pada diri Jiwo kembali nampak. 앉아요, 거기. 이거 할 줄 아니? Di esok harinya, Jiho langsung dipanggil oleh ketua tim mempertanyakan apa semalam ada orang yang lembur, kenapa ruang kantor amat berantakan, bahkan barang-barang saya banyak yang rusak. Tentu di sini Jiho tak mungkin akan mengaku sebab jika kedekatannya dengan Jiho sampai bocor, selesai mereka. 제가 한 짓들이 믿기지가 않는데 무슨 관계인지 헷갈리기만 하고요. Tiba di suatu hari mereka berdua keluar tamasya bareng. Perasaan suka dari keduanya kini mulai tak terbendung. Duduk berdua tanpa suara sambil senyum-senyum sendiri. Seturunnya dari mobil, Jiwo yang takut Jiho jauh-jauh darinya pun merantai tangan mereka. Jiwo dan Jiho main ke taman. Bahagia sekali mereka berdua Sehabis itu lanjut makan bareng, seraya rantai itu mengobrol kedua tangan mereka. Yang bikin Jiho hampir gentayangan di sini pada saat Jiwo mulai menyuapinya, ngelap mulutnya, ngelap tangannya. Jiho seketika senyap melihat sikap Jiwo seperti itu. Romantis sekali momen ini, orang-orang sampai pada heran kenapa tangan dua orang ini sampai dirantai ya. Karena Jiho ingin membalas kebahagiaan atas hadirnya Jiwo dalam hidupnya. Tepat sore ini di apartemennya, Jiho telah mempersiapkan hidangan spesial untuk Jiwo. Betul-betul Jiho meracik menu terbaik dan terenak. Sampai tak lama seseorang mengetuk pintu dan itu pasti si Jiwo. Setelah Jiho datang mengecek, ternyata bukan, entah siapa si wanita ini. Setelah diulik-ulik ternyata ia adalah mantan kekasih Jiho, Hana namanya. Kaget sekali Jiho melihat Hana yang tiba-tiba datang ke tempatnya. Maksud Hana datang kemari sebab masih ada secercik masalah hubungan masa lalu mereka yang mau diselesaikan. Di waktu yang sama pula Jiwo ternyata juga sudah di jalan. Hal yang sangat menyebalkan bagi Jiwo ketika Hana di sana malah menghancurkan semua hidangan yang telah dipersiapkan untuk Jiwo. Sampai saat ini Hana merasa tidak terima melihat Jiho hidup normal dan bahagia. Lalu ketika makanan itu sudah pada terhambur di lantai, Hana pun pergi tanpa pamit. Tahu-taunya di luar Jiwo juga sudah datang. Melihat ada wanita lain tiba-tiba keluar dari kamar Jiho, prasangka Jiwo langsung membrutal. Ia pun langsung masuk ke dalam. Saya kira Jiwo langsung mempertanyakan siapa wanita itu, malah ia mengikat Jiho, membaringkan Jiho di kasur lalu ditapok. Ini ialah bentuk hukuman dari Jiwo. Bukan cuma diikat dan ditapuk, tapi Jiwo juga memberi Jiho sentuhan halus sampai Jihonya tak mampu nahan gejolak yang sudah lama terpendam. Di momen inilah Jiho langsung lompat mengecup. Jiwo sampai kaget dibuatnya. 지우 씨, 하나밖에 없는 저한테 태양이거든요. 마지막 플레이는 여기까지 하자. Sejauh ini hubungan mereka malah jadi rumit. Yang lebih kacaunya lagi, ternyata kelakuan mereka berdua di malam itu telah bocor ke Pak Cuplis serta ke yang lain.
Kalian masih ingat kan waktu Jiwo dan Jiho baku hambur di ruangan malam itu semua bisa bocor akibat ada yang memata-matai mereka melalui alat perekam entah siapa pelakunya. Karena kelakuan mereka sangat berpotensi mencederai citra perusahaan, besoknya mereka berdua pun langsung disidang baik-baik. 벗어요. 벨트 풀어요. 진짜 때려주세요. 무슨 사이길래 회사 우리가 보통 회사예요? 지우 씨는 낮적 밤인가 보네. 재밌나? 나게 잘해보는 쪽으로. Meski pada awalnya digertak dan diancam, namun ternyata pihak perusahaan tetap berpihak pada mereka berdua sebab siapapun itu ia tak akan mampu menghentikan perasaan orang lain kan, apalagi dalam percintaan. Dari sini juga lah mereka berdua telah mengetahui perasaan masing-masing yang pada awalnya hanya percobaan eksperimen, tahu-taunya malah saling menaruh hati. Eksperimen sesungguhnya pun meledak setelah keduanya sah jadi pasangan suami istri. 사랑해요, 주인님. Kini telah usai. Adapun hal yang bisa kita petik dari kisah Jiwo dan Jiho tulis di kolom komentar ya. Selamat bersua di video selanjutnya. Bye. And every time I try to fly, I'd fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need you, baby. I make believe that you are here.